Sampai mana kita? Abyad ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Sabahal khair. Kaifa halukum? Nantahizu hadhil fursah linu'riba an amiki syukrina wa takdirina lillahi subhanahu wa ta'ala ala alladhi qad an'ama alaina ni'aman kasiratan hatta nastati an najtami'a fi hadhihi al-fursah al-zahabiyah. Dirasatun al-an tatwir isti'ab al-mufradat wal an wasolna ila abyad ya. Betul ya? Kemarin sudah kita bahas ablago, ibnun, kemudian aba. Nah, sekarang kita sampai pada kata abyadu. Abyadu ya. Bisa dilihat. Maman abyadu? Putih ya. Putih. Nah, dalam kamus ini akan membahas makna lain dari kata abyad. Bagaimana kata abyad ini ketika disandingkan dengan kata yang lain, itu akan memiliki makna yang berbeda dengan makna aslinya. Di sini contohnya nomor 1 ya, launud dawi abyadu. Launud dawi abyadu. Apa artinya? Warna daw itu apa? Cahaya abyad, putih. Keterangannya launun nasiun mislul labani. Launun nasiun, warna yang murni, yang bersih, yang jernih, mislul laban, seperti laban. Laban tuh susu ya. Jadi warna putih itu diperumpamakan seperti warna laban, susu. Wa yuqal, dikatakan rajulun abyadud domir. Nah, rajulun abyadud domir, seorang laki-laki yang abyadud domir, seorang laki-laki yang abyadud domir. Abyad itu putih, domir apa domir? Hati ya. Apa maksudnya? Bersih hatinya. Apa itu? La ya'rifusu. La ya'rifusu, tidak mengetahui kejahatan, tidak pernah melakukan kejahatan. Yang tidak, laki-laki yang tidak melakukan kejahatan ya. La ya'rifusu itu laki-laki yang laki-laki yang tidak mengetahui kejahatan. Ya, itu ya. Jadi laki-laki yang tidak mengetahui kejahatan. Intinya laki-laki yang bersih hatinya. Seseorang yang hatinya bersih. Itu rajulun abyadud domir. Kemudian turunannya ada abyadul wajhi. Nah, abyadul wajhi secara bahasa putih wajahnya. Dzu wajhin nadi'in. Dzu wajhin nasi'in. Maaf. Dzu wajhin nasi'in, memiliki wajah yang putih bersih. Apa maksudnya? Abyadul wajhi itu bukan bermakna putih, bersih secara tampak. Apa maksudnya? Bukan glowing ya, lebih kepada wajahnya itu sejuk, teduh ya, ceria, gembira. Wajahnya itu sarro man ro'a. Sarro itu bahagia, man ro'a orang yang melihatnya. Jadi siapa yang melihatnya itu bahagia.
Jadi tidak dimaknai putih wajah itu apa? Glowing ya. Glowing. Tapi maksudnya wajahnya itu bersih, ceria, gembira, teduh ya. Kalau kita melihat wajahnya itu tidak membawa kebencian, yang ada adalah menimbulkan apa? Nah, mungkin ini bisa terjadi ya, abyadul wajhi itu ketika kita memandang wajah orang-orang soleh ya. Para ulama, para hukama, para habaib. Jamaknya baydo. Jamaknya baydo itu ya, itu makna dari kata abyad. Sekarang lanjut ke kata selanjutnya. Ada ini fiil ya. Ataha. Ataha, ataha. Contohnya atahallahu lana an-najaha. Atau bisa dibalik, atahallahu an-najaha lana. Ataha, mana ataha? Di sini maknanya hayya'ahu. Hayya itu apa? Hayya itu apa? Menyediakan lana untuk kita, wasahala dan memudahkan alaina kepada kita, amarahu perkaranya. Intinya suatu perkara yang sudah disediakan dan dimudahkan untuk kita. Ataha, ya kita maknai dengan ini aja ya, memberikan, menyediakan bisa ya, menyediakan. Allahu, Allah, lana kepada kita apa? An-najah. Allah telah memberikan kepada kita kesuksesan. Allah telah menyediakan kepada kita kesuksesan. Itu makna umumnya. Kemudian turunannya di sini ada contohnya ataha lahu fursotan lil hadis. Ataha. Nah, di sini maknanya yang pertama tadi menyediakan, hayya'a, wasahala dan memudahkan. Makna yang kedua dari ataha itu adalah a'tohu fursotan wa hayya'aha lahu, memberikan waktu, kesempatan. Fursah itu kesempatan. Wa hayya'a lahu dan menyediakan lahu, wa hayyaha dan menyediakan kesempatan lahu kepada orang yang diberi kesempatan itu. Jadi ataha ini bisa bermakna menyediakan atau memberikan kesempatan. Ataha ini sering berkolokasi, sering bergandengan dengan kata fursoh. Atahal fursoh, a'tohu fursoh, memberi kesempatan. Nah jadi ya, ini sekarang teman-teman berarti kalau lagi jadi MC, lagi jadi Roisul Jalsah, jangan lagi menggunakan a'tol fursoh. Kan sering ya, misalnya MC di syukron li Roisil Jalsah alladzi qad a'toni ya. A'toni fursoh, betul sebetulnya. Tapi kurang pas. Ada yang lebih pas apa? Ataha. Ataha itu berpreposisi dengan li. Huruf jarnya li itu. Jadi harus li. Atahali al-fursoh. Syukron li ro'isil jalsah alladzi atahali al-fursoh. Nah itu lebih tepat, lebih asoh ketimbang syukron li ro'is alladzi a'toni al-fursoh. Di ataha itu lebih pas lah, lebih apa, maknanya lebih mengena ketimbang akto. Bukan berarti akto salah, bukan berarti salah, tapi ini yang digunakan oleh orang Arab ya. Akto, ataha lahu fursotan lil hadis, memberikan kesempatan baginya untuk hadis, untuk bicara. Masdarnya itahah,
ataha yutihu itahah, masdarnya itu. Kemudian ada turunannya lagi, bisa menggunakan bentuk masdar ya. Sering juga ini digunakan untuk menggunakan bentuk masdar, itahatul fursoh, memberi kesempatan, itahatul fursoh. Jadi tidak i'taul fursoh, tapi itahatul fursoh, gitu ya. Itahatul fursoh lil amal, memberi kesempatan untuk bekerja. Kholqu wazaifa lil amal, menciptakan lapangan kerja, kayak gitu ya, menciptakan pekerjaan lil amilin, bagi para pekerja. Itahatul furos lid dirasah, memberikan kesempatan untuk apa? Lid dirasah, untuk studi, untuk belajar ya. Nah, jadi itu teman-teman. Ada yang lebih pas ketika kita mengungkapkan, memberi kesempatan. Dari ungkapannya adalah itahatul fursoh, memberi kesempatan ya, itahatul fursoh. Nah, ini di luar konteks ya. Sering juga kita mengucapkan nih ketika pidato atau ketika berbicara, la ansa ya, la ansa an ashkuro fadilata ra'isil jalsah, misalkan alladzi qad a'tani. La ansa, tidak lupa, ya kan? Sering ya. Nah, dalam bahasa Arab ada yang lebih sering diungkapkan oleh orang Arab untuk mengungkapkan kata tidak lupa. Apa kira-kira? Jadi la ansa itu uslub Indonesia yang diungkapkan oleh orang Indonesia. Ya. La ansa, tidak lupa, kan gitu maksudnya ya. Itu ada yang lebih pas, apa kira-kira? Yang digunakan oleh orang Arab apa? Hah? La yafutuni an ashkura, itu sering digunakan, la yafutuni. Jadi kalau mengungkapkan la ansa, tidak lupa maksudnya ya, bukan salah, tapi itu kurang pas lah. Itu Indonesia banget ya, itu Arab yang diindonesiakan. Ada yang lebih pas apa? La yafutuni an ashkura fadilata ra'isil jalsah ala itahatli al fursoh, atau alladzi atahali al fursoh. Jadi ya nanti ya yang MC tadribul hitobah atau yang jadi mutahadis atau khotib itu kalau bisa tidak lagi menggunakan la ansa an ashkura ra'isal jalsah alladzi qad a'tani fursoh. Diganti dengan apa tadi? La yafutuni an ashkura. Bisa pakai li, bisa langsung pada maf'ul. An ashkura ra'isal jalsah alladzi ataha li al fursoh, ya. Tuh ya. Itahatul furos, itahatul fursoh. Baik, selanjutnya kata ittaba'a. Nanti untuk buat contoh di akhir aja ya, di akhir. Ittaba'a, apa mudhari'nya? Yattabi'u, ittiba'an. Ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Ittaba'a di sini contohnya ittaba'a at-tiflu ummahu. Ittaba'a at-tiflu ummahu. Maknanya masya wara'aha. Mana masya? Berjalan. Waro'aha, berjalan di belakangnya, berjalan belakangnya, belakang ibu. Nah, jadi makna ittaba'a ini bisa digunakan untuk menjelaskan jika ada seseorang yang berjalan di belakang seseorang ya. Nah, itu bisa menggunakan ittaba'a. Misalnya ittaba'a at-tiflu ummahu, seorang anak berjalan di belakang ibunya.
Itu bisa ya. Seorang anak berjalan di belakang ibunya. Itu. Jadi makna yang pertama adalah masya wara'aha. Berjalan di belakang. Berarti kalau di belakang kan mengikuti. Mengikuti kemana yang diikutinya itu pergi ya. Tuh. Masya wara'aha. Coba kata tiflunya diganti dengan kata albintu. Gimana? Ittaba'at albintu ummaha. Diganti kata tiflunya dengan at-talibun. Benar? Ittaba'at talibuna apa? Ummahum. Diganti kata tiflunya dengan talibat. Ada yang bawa spidol nggak? Ittaba'at atau ittaba'na? Ittaba'na. Ada yang bawa spidol? Coba Pak, enggak apa-apa. Nah, coba. Di sini ittaba'a at-tiflu apa? Ummahu. Diganti at-tiflunya dengan at-tulab. Misalkan. Jadi gimana? Ittaba'a at-tullabu apa yang diganti? Ini ya, domirnya ya. Ummahun. Kemudian diganti dengan at-talibat. Ini berubah enggak? Ittaba'a ini ya masih ya. Kalau talibat ittaba'na. Hah? Ittaba'na atau ittaba'a atau ittaba'at apa? Hah? Ittaba'at. Tidak berubah ya. Yang berubah hanya muzakkar muannasnya saja kalau dia jumlah fi'liyah, kecuali jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berubah. Misalkan at-tullabu ittaba'u. Kalau at-talibatnya at-talibat ittaba'na. Ittaba'na. Nah, gitu ya. Tapi kalau dia jumlah fi'liyah tidak berubah, yang berubah itu hanya muzakkar muannasnya saja. Kalau dia tula berarti ittaba'a, kalau talibat ittaba'at, gitu ya. Nah, jadi makna ittaba'a yang pertama adalah masyawara'ahu ya. Jadi ada misalnya ada seseorang, nah ini dia di sini mengikuti kemana ini pergi. Maka itu disebut dengan ittaba'a. Berjalan di belakangnya. Ini belakangnya wara'. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ittaba'an nasu ar-rasula. Nah, kalau tadi kan berjalan di belakang ya. Masya, makna yang pertama masya, ingat-ingat tuh. Berjalan di belakang. Makna yang kedua, apa itu? Amanu bihi wasaddaquhu. Pengen ikut belajar. Amanu apa? Percaya ya. Wasaddaquhu dan membenarkan. Jadi makna yang kedua percaya dan membenarkan. Orang-orang itu mempercayai Rasulullah. Nah, jadi makna yang kedua ittaba'an nasu ar-rasula artinya orang-orang itu mempercayai dan membenarkan Rasulullah.
Nah, biasanya orang yang percaya itu akan ikut mengikuti apa yang dipercayainya atau siapa yang dipercayainya. Dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu. Nah, wahai Nabi Muhammad ya, hasbukallah. Cukuplah Allah sebagai pelindungmu, wa manittaba'aka minal mu'minin. Jadi cukuplah Nabi dan orang-orang yang mengikutimu, wahai Nabi, dari karangan orang-orang beriman, cukuplah menjadikan Rasul itu sebagai pelindung. Itu ya, itu ayat Quran itu. Itu makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, nih makna yang ketiga ya. Yang pertama apa tadi? Masya wara'ahu. Yang kedua maknanya amanu wasoddaku. Yang ketiga ittaba'asyurtiyu asarol lissi. Surti mana surti? Polisi. Polisi itu, nah saro apa? Berjalan juga, berjalan waro'ahu mutatabbi'an lahu. Berjalan di belakangnya, di belakang asarolis itu ya. Berjalan di belakangnya mutatabi'an lahu, untuk mengikutinya. Nah, polisi itu mengikuti atau berjalan mengikuti ya. Kalau tadi berjalan aja. Kalau sekarang berjalan mengikuti apa? Jejak list itu apa kemarin? Pencuri, maling ya. Pembegal. Tuh makna yang ketiga. Kemudian yang keempat, makna yang keempat dari kata ittaba'a, contohnya ittaba'al muwatinun. Muwatinun awamirul hukumah. Ittaba'al muwatinun awamirul hukumah. Mana muwatin? Muwatin itu apa? Penduduk, warga negara ya, lebih spesifik ke warga negara, wargi. Tapi kalau warga markas nggak bisa disebut muwatinul markas ya. Nah, ini lebih spesifik ke warga negara ya, warga negara. Para warga negara atau warga ittaba'a. Nah, di sini mana ittaba'anya adalah apa? Amilu biha wa nafadhuha. Apa? Melaksanakan awamir apa? Perintah. Al-hukumah, perintah pemerintah. Para warga negara itu melaksanakan perintah pemerintah. Nah, amilu biha wa nafadhuha, melaksanakan itu ya. Jadi mana ittaba'a itu di sini ada 4. Yang pertama apa? Masya wara'aha, apa? Berjalan di belakang. Tuh. Yang kedua apa? Amanu wasoddaku, amana wasoddaqo ya, percaya dan membenarkan. Itu ittaba'a. Kemudian yang ketiga, saro waro'ahu mutatabi'an lahu, berjalan di belakang sambil mengikuti. Ya. Yang keempat apa? Amilu biha wa nafadhuha, melaksanakan. Nah, itu ya, itu makna dari kata ittaba'a. Jadi tidak selalu maknanya tidak selalu mengikuti.
Baik. Sekarang kata yang selanjutnya. Terakhir lah ya. Kata ittajaha. Ittajaha mudhari'nya apa? Yattajihu, masdarnya ittijah. Di sini contohnya ittajaha at-tullabu nahwal mudarrisi. Ittajaha, apa ittajaha itu? Di sini maknanya akbalu. Mana akbalu? Akbala. Apa? Akbala. Yukbilu, menghadap, menuju, menghadap nahwahu kepadanya, menghadap kepadanya, watawajjahu ilaihi, menghadap kepadanya, watawajjahu dan menuju, tawajjahu menuju, menghadap bisa juga, ilaihi kepadanya, biangzorihim, dengan apa? Angzor itu apa? Pandangan mata ya, nazar. Menghadap dan menuju kepadanya dengan mata, dengan pandangan gitu ya. Itu makna dari ittajaha. Nah, perhatikan, ittajaha itu sering berpreposisi dengan kata atau sering berkolokasi dengan kata nahwu. Nahwu itu apa? Mana nahwu? Hah? Nahwu itu apa? Mana nahwu? Nahwu itu maknanya bisa jalan, torik, ya, bisa jihah, zorob yang menunjukkan arah, bisa contoh, bahkan nahwu itu bisa bermakna apa? Itu grammar, apa namanya? Kaidah nahwu, qawaidul tanzim ya, itu. Jadi yang dimaksud nahwu di sini bukan nahwu materi salah satu materi dalam ilmu bahasa Arab ya, bukan nahwu sorob maksudnya ini, tapi apa? Zorob yang menunjukkan pada arah, zorfun yadulu ala jihah. Zorob yang menunjukkan pada arah ya. Ittajaha nahwa. Nah, ini ya sering ya. Misalnya mahasiswa itu menuju kampus. Gimana? Ittajaha thalibu nahwal jami'ah. Mahasiswa itu menghadap atau mengarah kepada dosennya. Menghadap kepada dosennya. Gimana? Ittajaha thalibu nahwa al muhadiri atau al mudarris. Nah, itu ya. Aku menghadap kepadamu. Gimana? Ittajahtu nahwaka atau pakai mudhari ya. Gimana? Attajihu nahwaka. Nah, ini merupakan fiil ini sering berkolokasi ya. Kolokasi itu bergandengan, bersanding. Kata ittajaha itu sering bersanding dengan kata nahwu. Ittajahatul labu nahwal mudarrisi. Yang lain contohnya gimana? Kenapa? Ada yang takut kucing? Ya baik ya, itu itajaha ya. Itu makna yang pertama, itajaha tuh. Nah di sini ada turunannya, itajaha nahwal kiblah tuh.
ittajaha nahwal kiblah. Intinya menghadap kiblat. Istaqbalaha biwajhihi, menghadap dengan wajahnya. Menghadapkan dengan wajahnya itu ya. Mustaqbilal kiblah. Coba ada yang bisa menerjemahkan? Seorang muslim sholat dalam keadaan menghadap kiblat. Sok gimana? Seorang muslim pakai kata itajaha. Seorang muslim sedang sholat dalam keadaan menghadap kiblat. Sok gimana? Nah, sholal atau yushollil muslimu pakai hal, mutawajjihan apa? Bisa nahwal kiblat, bisa ilal kiblat, bisa langsung kiblat. Gitu ya. Mutawajjihan ilal kiblah atau mutawajjihal kiblah atau mutawajjihan nahwal kiblah. Itu ya itu. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, ittajaha annasu ila ra'yi fulanin. Ittajaha annasu ila ra'yi fulanin. Apa maknanya? Akhadhu bi ra'yihi wa faddaluhu ala ghairihi minal ara. Nah, ya. Ittakhadhu akhadhu mana akhadhu? Akhadhu bi ra'yihi apa ya? Mengambil pendapat atau berpegang pada pendapatnya, wa faddaluhu dan mengutamakannya ala ghairihi dari yang lain, minal aro dari pendapat. Jadi intinya mengambil atau berpegang pada satu pendapat kemudian mengutamakan pendapat itu dari pendapat yang lain. Nah, itu makna dari ittajaha yang kedua ya, makna yang kedua. Nah, hanya saja untuk yang kedua ini itaja'anya harus pakai ila. Kalau yang tadi itajaha nahwa ya. Nah, ini itajaha ila. Maknanya akhoda bi ra'yi wa faddalahu ala ghairihi. Contohnya, ittajahan nasu ila ra'yi fulanin. Jadi gimana terjemahnya? Orang-orang berpegang pada atau mengutamakan ya. Orang-orang berpegang atau mengutamakan pendapat si fulan. Orang-orang berpegang dan mengutamakan pendapat si fulan. Orang-orang berpegang dan mengutamakan pendapat si fulan. Itu makna dari ittajaha ila. Kemudian di sini ada istilah ya. Al-ittijah as-siyasi. Al-ittijah as-siyasi. Al-ittijah as-siyasi. Apa itu? Arah politik, orientasi politik. Bahasa mahasiswanya ya, orientasi politik. Al-ittijah as-siyasi. Al-akhdu biwahidin minal ara as-siyasiyah. Berpegang teguh atau berpegang, bersandar, berpegang, mengambil salah satu pendapat politik. Nah, mungkin ini terkait dengan pilihan pilpres ya. Cawapres dan capres dan cawapres. Nah itu. Jadi bisa menggunakan ini al-ittijah as-siyasi.
Yang kedua ada istilah al-ittijah as-sinai. Apa? Orientasi. Sinai itu apa? Industri ya. Orientasi industri. Al-akhdu bis sina'ah wal amal ala taqaddumiha. Berpegang pada industri wal amal ala taqaddumiha, dan berusaha atau mengerjakan berusaha untuk taqaddumiha, untuk memajukannya. Ya. Ya, saya kira cukup ya, 4 saja. Kita ulangi. Jadi yang pertama kata abyad, putih. Kata abyad ini bisa bermakna apa? Ketika bersanding dengan kata domir, abyadu domir. Jadi apa? Bersih hatinya. Orang yang baik, yang jauh dari kejahatan, orang yang tidak melakukan kejahatan, gitu ya. Orang yang tidak melakukan kejahatan itu disebut dengan abyadud domir. Kalau abyadul wajhi apa? Orang yang ceria, gembira, orang yang wajahnya itu teduh ya, enak dipandang gitu ya. Tidak selalu glowing ya, tapi kalau kebetulan dia glowing ya berarti termasuk gitu ya. Kemudian ada ataha. Ataha ini apa maknanya tadi? Menyediakan atau memberikan, menyediakan, memberikan ya. Dan biasanya ataha ini dia beriringan dengan kata apa? Fursoh. Ataha fursoh. Kemudian diikuti dengan preposisi apa? Li. Ataha fursoh li, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada kata ittaba'a. Ittaba'a, kata ittaba'a ini ada 4 makna. Yang pertama apa? Masya wara'aha, berjalan di belakang. Yang kedua, amana wasoddaqo, mempercayai, tidak hanya mempercayai, juga membenarkan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Saro wara'ahu mutatabi'an, berjalan sambil mengikuti. Yang keempat apa? Amila wa nafada, melaksanakan. Itu makna dari ittaba'a. Jadi tidak ittiba'us sunnah Rasul itu tidak hanya sekedar mengikuti, tapi harus apa? Mempercayai, kemudian mengamalkan. Mempercayai dan mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak hanya sekedar mengikuti ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada kata itajaha. Nah, itajaha ya. Itajaha maknanya bisa tadi apa? Satu, menghadap ya, menghadap, menuju bisa. Yang kedua apa? Berpegang. Berpegang dan mengutamakan apa yang dipegangnya, apa yang diyakininya. Nah, itu ya, itu makna dari abyad, ittaba'a, ittajaha, dan ataha ya. Dan sekarang terakhir nih teman-teman, silahkan buat contoh. Buat contoh satu orang satu ya. Satu orang satu, kebagian semua. Dari kata ataha, ittaba'a, dan ittajaha. Pilih salah satu, pilih yang termudah aja ya. Boleh, sok. Satu orang satu. Saya kasih waktu sampai 5.30 ya. Ini baru 5.26. 4 menit, silakan. Teman-teman boleh pakai ataha fursoh li, ataha fursoh li gitu ya. Boleh pakai ittaba'a, bisa ittajaha nahwa atau ittajaha ila. Bisa, nah itu ya. Untuk yang abjad tidak usah ya. Abjad saya kira tidak usah dibuat jumlah. Yang 3 saja, yang fi'il. Silakan.
3 menit lagi waktunya. Silakan. Ini harus siap ya, pokoknya kalau ditunjuk harus siap. Nggak bisa jawab nanti dulu lewat, nggak bisa, harus ini ya. Makanya kalau belum paham, belum tahu, silakan tanya temannya ya. Ya, sudah. 5.30 ya. Baik. Nanti saya akan tunjuk laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan gitu ya. Oke, dimulai dari kalau laki-laki dari depan dulu, perempuan dari belakang ya. Sok dari ini Kang Yafi, silakan. Perhatikan yang lain. Tajaha rajulun ilallahi liddu'ai. Oke, ittajaha rajulun ilallahi liddu'ai. Oke, boleh ya. Artinya? Seorang laki-laki menghadap kepada Allah untuk berdoa. Nah, pengertian menghadap kepada Allah tuh gimana? Menghadap kepada Allah. Di seolah Allah bertempat ya. Ya, nggak apa-apa. Yang perempuan paling belakang. Siapa? Saya Sakia ya, sok. Gimana? Ulangi. Oh, ittaba'tu. Oke. Ittaba'tu amrul muhadir fi amalil wajibah. Oke. Jadi ittaba di situ apa maknanya? Mengerjakan ya. Oke, bagus, bagus. Terus sini Kang Diki dulu. Apa ulangi? Hah? Gimana? Ittaba'at zaujatun terus zaujaha. Oh iya iya. Apa yang mana itu maksudnya itu? Mempercayai ini ya. Mempercayai. Oke. Mempercayai, mengikuti. Ya, terus. Ya. Hah? Ittajaha at-talibu nahwal muhadiri, terus irsyadi. Oke, oke. Terus, Jejen. Oke, ittaba'a al-muslimuna kitaballahi. Bagus. Boleh pakai itu ya, itajaha ya. Itajaha atau yang satunya itu apa? Ataha, ataha belum ada yang pakai ataha nih ya. Terus, siapa lagi? Coba. Oke, bagus. Ataha al-muhadiru apa? Ataha al-muhadiru at-tulaba al-fursota gitu. Ataha al-muhadiru al-fursota litulabi fi qiraatil Qur'an. Oke, bagus bagus ya, bagus. Oke, lanjut. Randi. Hasan Randi. Atahal hakimu lilisi litakallum.
Oke, ataha ada fursohnya enggak? Fursatan litakallum. Ataha ulangi. Atahal hakimu Atahal hakimu lilisi lilisi fursatan litakallum. fursatan litakalum atau fursotat takalum misalnya. Jadi hakim itu memberikan kesempatan kepada pencuri untuk bicara. Oke, bagus. Kemudian lanjut. Siapa lagi? Ya, Zahra. Ini mah contoh ya. Oh, tapi ya nggak apa-apa. Ittajahat tiflu nahwa ummiha. Apa artinya? Kayak menuju atau menghadap ibunya. Bagus. Terus sang Irham. Atahal muhadiru at-tullaba fursatan lil ijabati su'al. Oke. Ataha al-muhadiru al-aftulaba fursatan li ijabatil soal. Oke, bisa ya. Tapi gini objeknya kepada mahasiswanya itu yaitu yang pakai li-nya. Nih misalkan ataha al-muhadiru li tolibi fursatal ijabati soal gitu. Gitu ya. Jadi li-nya itu kepada si mahasiswa, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk untuk menjawab soal. Oke, bagus. Terus apa lagi? Siapa dulu? Via. Itajaha apa? Itajaha al-fatah. Oh, al-fatah. Itajahal fatah nahwa syurti. Pemuda itu menghadap ngapain? Oke, bagus, nggak apa-apa ya, bagus, sudah betul ya. Terus, Asep. Atahal mudarrisu natijatan jayyidatan li a'dha'ihi mahir. Oh, bisa. Ataha al mudarrisu apa? Natijatan jayyidatan li a'dha'ihi al mahirin, atau bisa dibalik ya. Ataha al mudarrisu li a'dha'ihi al mahirin natijatan. Oke, bagus. Terus, ya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan sama persis ya. Ya, nggak apa-apa. Sok gimana? Itajahas apa? Saik itu apa? Oh, sarik. Oh, sopir. Supir itu apa? Menghadap ke. Kenapa pada senang ada polisi ya? Tadi polisi. Ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Bagus. Coba kira-kira kalau supir itu menghadap kemana? Nah, biasanya yang menghadap polisi itu apa? Pelaku kriminal, mujrim ya, alis, pencuri, koruptor. Apa koruptor tuh? Apa koruptor? Mukhtalis ya. Nah, itu yang menghadap polisi itu. Kalau supir ngapain menghadap polisi ya? Tapi nggak apa-apa. Mukhtalis itu koruptor ya. Mukhtalis itu koruptor. Ya, muazzab ya. Abdun muazzab bisa ya. Oke, terus siapa lagi? Siapa dulu? Ilham dulu, nanti ke sini. Ittaba'ar rajulu rasulahu. Oke, bagus. Terus siapa ya? Gimana? Ittajahal muslimuna ila sunnati Rasulillah. Oke, bagus. Bagus ya. Terus
Akhun. Oh, ittabaha akhun akhwatahu. Akhun mengikuti. Akhun itu nama saya lupa namanya, nama ini Yuda kan? Kenapa dipanggil akhun? Hah? Kenapa dipanggil akhun? Oh, suka. Dari dulu dipanggil akhun. Oh, dia kelas 1. Nih ya, ada ungkapan begini ya, ada ungkapan begini. Kasratul asma dalatun ala uzmatil musamma. Banyaknya penamaan pada sesuatu menunjukkan sesuatu itu agung, besar. Misalnya Nabi Muhammad itu kan nama yang agung, maka kata Muhammad ini banyak penyebutannya. Ada berapa tuh? 115 lebih kan? Muhammad tuh namanya bisa Ahmad, bisa Yasin, bisa Toha, ya kan? Kemudian Al-Quran, namanya banyak itu Quran, tidak hanya Quran. Ada apa? Furqan, Huda, apalagi? Tanzil, banyak kan? Bulan, Ramadan, banyak sebutannya itu. Karena mulia, apa selain Ramadan? Saum, Syahrul Saum, Syahrul Siam, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Qiyam, apalagi? Syahrul apa? Banyak kan? Nah, jadi seseorang kalau dia punya banyak sebutan nama, itu menunjukkan orang itu apa? Azim. Jadi orang itu kalau punya banyak sebutan, punya banyak julukan, itu menunjukkan keagungan orang tersebut. Lakob, banyak lakob. Itu biasanya begitu ya. Banyak sebutannya semakin berkualitas nama orang itu. Nah, ini dipanggil apa? Akhun ya. Ittaba akhun akhwatahu. Jangan-jangan nama sosmednya akun juga, iya? Iya, betul. Oh, bukan. Oke, bagus. Kemudian selanjutnya, yuk. Nih. Ya. Nah. Bagus. Atahat ummi apa? Lana litana ulil futur fil mata. Oke, bagus ya, bagus. Ibu memberi kesempatan kepada kita untuk memberi waktu untuk apa? Tanawul futur itu apa? Sarapan fil mat'am, di tempat makan. Oke, bagus. Terus apa pen? Oke, ittaba asy-syabab amro rabbihi, idofat ya, amro rabbihi. Seorang pemuda mengikuti perintah Tuhannya. Oke, bagus. Terus siapa lagi? Ittajahatul labu ila iktirahi al apa? Iktirah itu apa? Saran. Bagus, bagus ya, bagus. Contohnya bagus. Terus Sob, nggak apa-apa Sob, ayo. Ittajaha la ibu kurotil kodam, apa maksudnya? Pemain bola. Nahwal, oh, kepada pelatih. Pelatih itu apa? Mudarrib. Oke, pemain bola itu menghadap atau menuju ke arah pelatih, ya, bagus ya. Atau bisa gini, ittajahal muhajim. Muhajim itu apa? Penyerang. Hujum itu kan serangan ya. Hujum Israel, serangan Israel nahwa Palestin, kepada Palestin. Jadi hujum itu serangan. Kalau muhajim penyerang. Ittajahal muhajimu nahwal marma. Penyerang itu menuju mengarah ke gawang atau harisil marma, penjaga gawang, itu muhajim ya. Oke, bagus, contohnya bagus. Terus siapa nih? Ittaba al junudu rois. Junub itu apa? Tentara. Oke, rois sahum apa? Pemimpinnya ya, tentara. Bagus. Terus yuk, siapa yang belum? Farhan. Hadir nahwa
Nahwa mudiril jami. Oke. Ditakrir itu apa? Oh, laporan. Oke. Dosen itu menghadap rektor untuk oke, biasanya siapa yang menghadap rektor itu? Hah? Dekan ya. Dekan apa bahasa Arabnya dekan? Amidu kulliyah ya. Amidu kulliyah, dekan. Amidu kulliyah. Ittajaha amidul kulliyah ila raisil jami'ah. Oke. Terus yuk, biar kebagian semua. Siapalah? Teh Sofia. Oh, ittaba'at al-ummu ibnaha li thalibil ilmi kharijal Madinah. Ibu yang ikut anak apa? Oh, mempercayai anak untuk oke. Mempercayai anak untuk mencari ilmu, belajar di luar kota. Oke ya, bagus. Terus siapa? Terakhir. Yang belum, Kang Ocid. Oke. At-talamidu yattabi'una mudarrisahum. Oke, bagus ya. Pakai jumlah ismiyah tuh, bagus. Yuk. Terus siapa lagi? Kemana nih? Tinggal perempuan yang belum ya. Yuk. Siapa lagi nih yang belum? Kemana? Ke depan? Ke samping, yuk. Oke, ittajahal muslimuna nahwal kiblati hina sholati. Oke, atau bisa di mudah ya. Yusallil muslimuna mutawajihan kiblah atau mutawajihan ilal kiblah atau mutawajihan nahwal kiblah. Oke, bagus. Terus Terila. Ini Quran dah. Ya udah itu ya, kalau Quran pasti benar lah itu. Ya, terus ittajahtu nahwa mabni itu apa? Oh, mabda'i ya. Mabda. Oke, bagus. Terus atahat az-zaujah apa? Iftaron. Oh iya, ini ya, apa namanya? Menyediakan buka ya. Iftar, Iftar itu apa? Sarapan ya? Bisa juga maknanya buka ya, iftar. Menyediakan ya, bentar lagi kan iftar kita. 4 bulanan lagi. Menyediakan sarapan untuk suaminya. Oke, bagus. Terus terakhir. Ittajahal waziru nahwa ra'isil bilad. Oke. Menteri itu menghadap presiden untuk menghadap presiden ya gitu. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini ya. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 3 menit lagi, 2 menit terkait makna kata. Gimana? Saya jawab. Iya, bisa. Tapi air putih itu apa ya? Air putih itu apa maksudnya? Maksudnya air tawar ya, alma aja itu. Soft itu ya. Tapi di Timur Tengah itu ada nama, maaf ya, nama botol. Kalau di kita Aqua, di sana di kita Al-Maksum Aqua, di sana Sofia namanya itu. Iya, Sofia. Menunjukkan bahwa air itu jernih. Air itu murni. Jadi Sofia nama. Jadi kalau kita kan kita beli Aqua yuk gitu. Di sana Nashtar Sofia, maksudnya Sofia itu air yang jernih, putih jernih. Ya bisa ya, alma al-abyad bisa lah, bisa bermakna air yang putih yang jernih. Ada lagi? Tetap ya. Tetap dia istilah itu. Jadi almar'atu abyadu domir tetap, karena
Abyad itu dia berkolokasi dengan domir, tidak melihat subjeknya, walaupun mar'ah tetap ya, al mar'atu abyadud domir. Atau mungkin bisa pakai baido ya, bisa pakai muannas, tapi sepengetahuan saya itu tetap pakai itu kan istilah ya, itu takbir istilahi, itu idiom. Jadi abyadud domir ini mau nempel kemanapun tetap begitu, itu merupakan idiom, kata-kata yang sudah tetap, yang tidak berubah, abyadud domir gitu ya. Ada lagi? Nah, di sini teman-teman akan belajar kata, kemudian memahami kata tersebut dan menggunakannya dalam kalimat. Kadang kita itu tahu kata tapi agak sulit menggunakannya dalam kalimat. Ini cocok nggak kata ini digunakan dalam kalimat ini? Kan biasanya begitu ya. Nah, jadi di kamus ini, di mu'jam ini, di kitab ini teman-teman akan mempelajari itu. Nah, kenapa harus buat jumlah? Harus buat jumlah mufidah. Nah, ini kita biasakan ya, agar apa? Agar teman-teman kita bisa mempraktekkan kosakata, kemudian grammar, nahwu shorof yang sudah dipelajari. Nah, itu. Jadi kalau tidak dibiasakan seperti ini agak susah. Dan buat jumlah itu kan itu menuntut kita untuk berpikir ya, untuk berpikir bagaimana menggunakan kata itu. Katanya benar secara kaidah, juga benar secara makna. Harus benar juga secara makna itu. Misalnya begini, kira-kira kalau yang menghadap polisi itu siapa kira-kira? Misalkan ya, ini misalkan. Maka gunakan misalnya mujrim, yang menghadapnya itu adalah orang pelaku kriminal. Atau alis, maling gitu ya. Nah, kalau yang menghadap presiden itu kira-kira siapa? Mungkin nggak kalau misalnya at-talibu yatajihu ila raisil jumhuriyah, mungkin nggak? Kurang realistis. Maka siapa yang biasanya menghadap presiden itu? Wazir, ya. Yang menghadap rektor itu biasanya siapa? Amid. Dosen juga agak jarang. Amid gitu ya. Yang menghadap kiblat siapa? Muslimnya ngapain menghadap kiblat biasanya ketika apa? Salat. Jadi kita dituntut untuk berpikir logis, berpikir realistis gitu ya, dengan membuat jumlah itu. Tidak asal ya. Misalkan yang menyediakan berbuka itu biasanya siapa? Siapa kepada siapa? Zauj kepada zaujah, ibu kepada untuk anak gitu ya. Nah, itu. Ya, saya kira cukup teman-teman untuk pertemuan kita pada pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum itu saya absen dulu ya.